Dalam 1 minggu terakhir, harga saham BES turun cukup dalam ya, penurunannya sekitar 15%. Dari harga 192 sampai di harga 163 saat video ini diambil ya. Ngomong video ini diambil tanggal 3 Agustus tahun 2023, tepatnya hari Kamis. Nah, ketika harga saham BES turun cukup dalam, tiba-tiba banyak pertanyaan datang ke saya. Ya, pertanyaannya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Saya tidak tahu kenapa banyak sekali orang tanya ke saya tentang saham BES ya, karena banyak yang bertanya, kita jawab melalui video kali ini. Oke, karena di video kali ini kita akan membahas mengenai saham BES, maka saham BES ini akan kita keluarkan dari watchlist 5 saham kita. Kita ganti baru dengan saham yang lebih bagus menurut saya, yang kinerjanya juga naik di kuartal 2 ini dan harganya masih under value. Apa itu sahamnya? Temukan sahamnya di dalam watchlist kami yang teman-teman bisa download secara gratis ya. Silahkan teman-teman download e-booknya di link di dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, sebelum saya membahas mengenai saham BES, saya ingin mengomentari satu hal ini ya, yang dimana di dalam channel Telegram kami ada yang bertanya, yaitu Pak Bambang bertanya kepada seseorang yang dia ini panik ketika harga saham BES turun. Kemudian beliau ini ya, atau Pak Bambang ini tanya, apakah Bapak hanya pegang saham BES saja? Ternyata jawabannya iya. 90% di saham BES dengan modal 185 juta, dan kebetulan Bapak ini panik ya saat harga saham BES turun. Identitas atau nama Bapak ini kita hilangkan ya untuk menjaga privasi ya. Cuma di sini saya ingin mengomentari kenapa Bapak ini panik. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa Bapak bisa mengambil 90% portofolio saham Bapak ada di saham BES? Kalau Bapak atau kalau Anda pegang 90% di satu saham saja, maka Anda harus benar-benar yakin dengan saham tersebut. Tahu benar-benar bisnisnya, tahu benar-benar kinerjanya, tahu dengan semua aspek mengenai fundamental perusahaannya. Kalau Anda tahu mengenai semua hal tersebut, maka Anda tidak akan panik ketika harga sahamnya sedang turun. Jadi kalau misalkan Anda pegang 90% di saham BES, kemudian Anda panik saat harga saham BES saat ini turun, maka ada yang salah dengan Anda, ada yang salah dengan pengelolaan portofolio Anda. Jangan-jangan Anda FOMO membeli saham BES waktu harga sahamnya naik lalu. Dan kalau Anda FOMO, ya sudah, itu sudah cara yang salah, sudah bukan merupakan cara membeli saham yang tepat. Oke, sekitar bulan Mei lalu ya, tanggal 28 Mei, di situ saya memang men-sharingkan bahwa saya masuk di saham BES ya, yang dimana analisa saya di situ saya melihat bahwa ini ada potensi naik 100% di saham BES. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalkan Anda membeli saham BES hanya gara-gara saya masuk di saham BES tanpa benar-benar memahami kinerja perusahaan, memahami bisnis dari perusahaan, maka sudah dipastikan Anda salah. Ya, cara seperti itu tidak dianjurkan. Cara yang benar adalah seperti apa? Cara yang benar adalah Anda analisa ulang, ya, kemudian Anda mengerti mindset investasi yang benar, baru Anda beli. Kalau Anda beli hanya gara-gara saya membeli saham, sekali lagi itu adalah cara yang salah. Nah, sekarang kalau misalkan kita bicara mengenai saham BES, maka sebenarnya kita bicara mengenai sebuah kota industri yang bernama MM2100 di Kabupaten Bekasi. Nah, kalau kita bicara mengenai kota industri, maka bicaranya adalah jualan lahan. Artinya, kalau jualan lahannya kecil, maka potensi kinerjanya ke depan itu juga akan menurun. Nah, sekarang apa yang membuat harga saham BES turun? Jawabannya adalah karena kinerjanya juga menurun ya. Teman-teman bisa lihat kinerja dari emiten BES posisi Juni 2023, di mana baik itu pendapatan maupun laba bruto itu turun. Turun 10% pendapatannya dan turun 8% laba brutonya. Kemudian laba bersihnya pun itu juga turun ya, turun 1%. Jadi sebenarnya penurunannya pun juga tidak terlalu signifikan. Nah, lalu apa yang membuat kinerja dari emiten BES ini turun? Jawabannya adalah karena jualan lahannya yang
menurun. Ya, jadi teman-teman juga perlu melihat laporan yang lain selain laporan keuangan seperti public expose maupun press release dari perusahaan ya, dari emitennya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa marketing sales untuk BES di posisi Juni 2023 itu hanya sebesar 2 hektar saja ya, dibandingkan dengan penjualan lahan di kuartal 2 tahun 2022 lalu yang sebesar atau sebanyak 9 hektar. Artinya apa? Artinya ketika marketing sales ini menurun dibandingkan tahun kemarin, maka selain kinerja di kuartal 2 ini juga menurun, potensi penurunan kinerja di kuartal 3 kemungkinan juga akan terjadi. Nah, sekarang kita bicara mengenai perusahaan properti yang dia jualan lahan industri. Ya, ini pastinya juga berbeda dengan perusahaan properti yang jualan rumah tapak. Kalau jualan rumah tapak, itu bisa dikatakan penjualannya lebih sustainable ya, lebih stabil. Yang artinya bisa kita katakan bahwa setiap hari kemungkinan besar akan ada orang-orang yang membeli rumah baru untuk ditinggali. Nah, berbeda untuk properti yang jualannya adalah lahan industri. Ketika sebuah perusahaan itu jualan industri, itu tidak seperti jualan lapak ya, jualan rumah tapak. Di mana yang namanya jualan industri ini tergantung dari perusahaan-perusahaan banyak ekspansi atau tidak. Kalau misalkan sebuah pabrik mau ekspansi, dia butuh tambahan lahan industri, nah di situ baru beli. Kalau misalkan perusahaan tidak ekspansi, ya tidak perlu membeli lahan industri baru. Karena itu, untuk perusahaan semacam BES yang dimana jualan lahan industri, maka kita tidak bisa memprediksi bahwa dalam kuartal 1 atau kuartal 2 kinerjanya akan selalu stabil. Bisa jadi nanti akan ada pembelian besar-besaran di kuartal 4-nya. Atau memang sampai akhir tahun 2023 ini nanti penjualan lahannya mungkin masih sepi, baru banyaknya di tahun 2024 nanti. Nah, itu dulu, itu mengenai perbedaan antara properti yang jualan lahan industri dengan properti yang jualan rumah tapak. Kemudian teman-teman juga perlu mengerti yang namanya marketing sales dan accounting sales ya. Marketing sales ini ibaratnya kita sudah kontrak untuk jual beli lahan, tapi barangnya belum serah terima. Nah, itu yang disebut dengan marketing sales. Artinya, itu belum akan menjadi pendapatan perusahaan. Nanti ketika barang tersebut atau lahan tersebut sudah serah terima, baru akan dicatat menjadi pendapatan. Nah, bicara mengenai marketing sales dan accounting sales, maka di sini juga kita perlu lihat liabilitas dari perusahaan properti apakah besar atau tidak. Kalau misalkan liabilitas kontrak atau down payment itu besar ya dalam liabilitas perusahaan, ada potensi pendapatan di masa depan itu juga akan besar. Tapi kalau kecil ya kemungkinan pendapatan di masa depan itu juga kecil. Nah, itu sekilas saja ya mengenai saham BES dan juga mengenai emiten properti pada umumnya. Sekarang saya ingin menjawab satu pertanyaan ini. Apakah saya masih menghold saham BES? Jawabannya masih. Sampai saat video ini diambil tanggal 3 Agustus 2023, saya masih ngehold saham BES dengan floating profit sekitar 11%. Tadinya sempat floating profit 30%, sekarang floating profitnya turun. Dan saya tidak tahu apakah nanti ke depan harga saham BES akan makin turun sehingga akan masuk ke level di harga saya beli, saya tidak tahu. Tapi yang jelas sepanjang prospek bisnisnya masih bagus dan harganya masih murah, saya berencana akan terus ngehold saham BES ini. Cuman porsi saya di saham BES ini bukan 90% ya seperti Bapak tadi. Kalau 90% ya buat saya sangat beresiko. Itulah kenapa saya pilih diversifikasi, karena misalkan satu saham ini saat ini masih turun, ada saham lain yang harga sahamnya terus-menerus naik. Oke, mungkin itu saja ya mengenai jawaban saya tentang saham BES. Ya, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.